Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Rekan-rekan, kita bertemu kembali pada materi perkuliahan pada hari ini. Saya akan menyampaikan tentang bioavailabilitas dan bioekivalensi. Nah, ini masih melanjutkan di konsep biofarmasi kemarin yang sudah kita detail ya. Kita bahas bahwa bioavailabilitas dan bioekivalensi ini merupakan dua cabang ya, lanjutan dari ilmu biofarmastika, di mana kita harus mempelajari adanya suatu similaritas ya dari suatu obat yang dibuat ya, di mana obat yang dibuat itu harus memenuhi syarat yang diberikan oleh Badan POM ya, atau Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang berkewajiban untuk menilai semua produk obat sebelum dipasarkan. Itu juga memberikan izin ya, dan selanjutnya melakukan pengawasan terhadap produk bagi obat yang sudah dipasarkan. Ya, apa yang telah diatur ya, oleh Badan POM itu bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa obat ataupun produk ya, perbekalan farmasi yang dikonsumsi atau yang digunakan masyarakat itu harus memenuhi standar efikasi, keamanan, mutu yang dibutuhkan ya. Nah, ini ada beberapa istilah ya, yang kita gunakan untuk mengetahui produk-produk yang sudah beredar di pasar ya, terutama khusus produk farmasi. Itu ada produk obat, inovator, dan produk obat kopi. Produk obat inovator itu adalah atau produk obat yang mengandung zat aktif berupa zat kimia baru. Ya, dia inovator. Ya. Produsennya merupakan penemu, ya, maka disebut dengan inovator. Yang obat itu belum sama sekali beredar atau belum sama sekali digunakan, ya, sama sekali baru. Ya. Atau istilahnya dikenal dengan New Chemical Entity yang disingkat dengan NCE, yang dibutuhkan penilaian mengenai efikasi, keamanan, dan mutunya secara lengkap. NCE itu ya, itu dipatenkan. Kemudian itu yang disebut dengan produk inovator. Nah, adanya produk inovator itu berlaku masa paten. Paten yang telah diatur bahwa harus diproduksi massal atau diproduksi oleh pabrik lain ataupun perusahaan farmasi yang lain itu dalam waktu kurun 20 tahun. Jadi produk baru atau inovator tersebut tidak boleh digandakan atau tidak boleh dikopi selama waktu 20 tahun. Ya. Nah, ketika sudah masa paten habis ya, dalam waktu kurun 20 tahun tadi, maka itu boleh diproduksi oleh produk pabrik atau perusahaan farmasi yang lain yang disebut dengan produk kopi, atau yang kita kenal istilahnya sekarang adalah beredar di masyarakat itu adalah obat generik. Obat generik itu merupakan produk kopi dari produk inovator. Nah, produk kopi ini ya tidak seketat produk inovator, karena produk inovator itu banyak syarat untuk dia bisa lolos dan dia dipasarkan ke masyarakat. Kalau kopi ini hanya dibutuhkan standar mutu yang antara lain berupa uji bioekivalensi yang tadi kita sebutkan ya. Dan produk obat inovator sebagai produk pembanding atau disebut dengan reference product yang merupakan baku mutu. Lebih lanjut ya, kita juga harus tahu dulu sebelum kita pelajari lebih jauh tentang bioekivalensi, maka kita harus tahu juga bioavailabilitas.
Bioavailabilitas itu sendiri yaitu persentase atau kecepatan zat aktif dalam suatu produk untuk mencapai tersedia dalam sirkulasi sistemik dalam bentuk utuh ya atau aktif setelah pemberian produk obat. Makanya kita bahas kemarin ya bahwa bioavailabilitas itu adalah istilah lainnya yaitu ketersediaan hayati, bahwa obat-obat yang dikonsumsi itu akan melalui metabolisme lintas pertama atau first pass metabolism ya sebelum dia mencapai sirkulasi sistemik dan diedarkan ke seluruh tubuh ya. Maka beberapa yang sudah saya lihat dari jawaban rekan-rekan semua bahwa setengah dari obat itu istilah yang kurang tepat ya. Jadi jawabannya itu bukan setengah tapi sebagian dari obat yang akan bisa melalui first pass metabolism dan dia akan diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi obat itu tentu akan masuk ya ke dalam sirkulasi sistemik, itu yang dinamakan dengan bioavailabilitas atau ketersediaan hayati. Nah, ini perlu diukur dari kadarnya dalam darah terhadap waktu atau ekskresinya dalam urin. Ya, terdapat dua bioavailabilitas, ya. Bioavailabilitas absolut dan bioavailabilitas relatif. Bioavailabilitas absolut itu yaitu bioavailabilitas atau ketersediaan hayati suatu produk yang dibandingkan ya, dengan sediaan intravena. Ya, jadi misal kayak tablet ya, diberikan per oral ini dibandingkan dengan sediaan intravena. Karena intravena itu bioavailabilitasnya pasti 100%, maka dinamakan dengan absolut. Ya. Ada juga yang dinamakan dengan bioavailabilitas relatif, yaitu bila dibandingkan dengan sediaan yang bukan intravena. Bisa dengan per oral yang sama atau dengan parenteral tapi bukan intravena. Ya. Nah, ini lanjutan dari bioequivalensi. Kalau bioequivalensi ini masih di tahap uji in vitro. Kalau bioavailabilitas ini sudah di in vivo karena perlu monitoring kadar obat di dalam darahnya. Nah, kita lanjut lagi ke bioequivalensi. Tadi kan ke bioavailabilitas. Nah, maka bioavailabilitas itu adalah lanjutan daripada uji equivalensi. Nah, equivalensi sendiri terdiri dari 3, yaitu equivalensi farmastik atau yang disebut dengan dua produk yang mempunyai equivalensi farmastik jika keduanya mengandung zat aktif yang sama dalam jumlah yang sama dan bentuk sediaan yang sama. Kemudian, alternatif farmastik, yaitu dua produk obat merupakan alternatif farmastik jika keduanya mengandung zat aktif yang sama, tetapi berbeda dalam bentuk kimia, baik garam, ester, dan sebagainya, atau bentuk sediaan atau kekuatan. Dan yang ketiga, equivalensi terapeutik. Dua produk obat yang mempunyai equivalensi terapeutik jika keduanya mempunyai equivalensi farmastik atau merupakan alternatifnya. Dan pada pemberian dengan dosis moral yang sama akan menghasilkan efikasi klinis yang sama ya, dan aman. Ya. Dia equal, sebanding. Ya. Maka dibutuhkan ketiga ini untuk syarat ya, suatu produk itu disebut dengan produk kopi tadi. Nah, ini tadi istilah bioequivalensi itu sendiri ya, itu harus sama, baik itu dari bioavailabilitas kemudian dalam hal efikasi maupun keamanan. Nah, ini parameter-parameter dari uji bioavailabilitas. Kalau di uji bioavailabilitas sendiri, parameter utamanya itu adalah yang kita lihat yaitu konsentrasi maksimum, T maksimum, dan area under curve yang kemarin sudah kita coba untuk pelajari ya, untuk menghitung dengan metode trapezoid. Nah, itu adalah parameter dari bioavailabilitas. Cmax, Tmax ini didapatkan pada pemberian obat ya, selain pemberian intravena. Jadi dia punya waktu dan kadar puncak maksimum. Itu yang nanti dilihat. Ya, sama dengan bioequivalensi juga Cmax dan Tmax. Ya. Nah, ini beberapa faktor yang mempengaruhi ya, dan kriteria keberterimaan atau tujuannya. Kalau bioavailabilitas itu tujuannya untuk mengetahui fraksi obat
yang mencapai sirkulasi sistemik, perlu digarisbawahi ya, sirkulasi sistemik dan laju absorpsi. Sedangkan untuk bioequivalensi ini rasio referensi AUC 80 sampai 125% dan semaknya 80 sampai 125%. Nah, ini ada beberapa yang sudah disyaratkan oleh Badan POM ya. Nanti ada di belakang. Tujuannya apa? Uji bioavailabilitas dan bioequivalensi tersebut. Tujuan umumnya yang pertama menjamin efikasi, keamanan dan mutu obat yang beredar. Kemudian tujuan khususnya yaitu menjamin obat kopi yang mendapatkan izin edar bioequivalensi dengan obat komparatornya atau yang disebut tadi produk inovator ya. Apa aja komponen persyaratannya? Ya, sebagai komponen persyaratan obat inovator atau komparatornya, maka harus ada uji bioavailabilitas, GMP, ya, preclinical dan clinical study. Nah, ini yang harus dilalui obat inovator ya, sebagai komparasi. Kemudian obat kopi atau obat mitu atau generik. Ya. Maka di sini tidak ada preclinical atau clinical study. Tapi di sini harus ada uji bioequivalensi. Yang sama yaitu uji bioequivalensi yang harus dilakukan uji bioequivalensi. Ya. Nah, untuk dampaknya sendiri tadi tujuannya sama ya, menghasilkan industri generik yang kompetitif karena tujuannya memang memberikan efek harganya yang lebih kompetitif ya dan dia berkhasiat sama dengan obat inovatornya ya. Ya tadi yang nomor 2 itu ya, akses obat yang terjangkau karena beberapa obat generik atau obat-obat generik kan sekarang dijadikan prioritas dalam pengobatan ya pada pasien dalam sistem jaminan kesehatan nasional. Kemudian mendorong inovasi melalui kompetisi, meningkatkan peran Indonesia dalam pasar global di pasar generik, ya, meningkatkan riset obat generik. Ini nanti untuk tahapan pengembangan NCE itu sendiri silakan dibaca. Ya. Nah, selanjutnya adalah kriteria untuk uji equivalensi. Ya. Apa saja? Satu, obat yang memerlukan uji equivalensi secara in vivo atau obat yang cukup dilakukan uji equivalensi in vitro dengan uji disolusi terbanding. Ya, nanti yang akan kita lakukan pada pertemuan praktikum minggu ini ya, sampai minggu depan begitu ya. Uji disolusi terbanding itu merupakan metode yang cukup sering digunakan dalam uji bioequivalensi, tapi tentunya dengan syarat-syarat yang sudah diberikan atau yang sudah dibuat oleh Badan POM. Kemudian obat yang memerlukan uji equivalensi, tidak memerlukan uji bioequivalensi. Nah, apa saja obat yang memerlukan uji equivalensi secara in vivo? Uji equivalensi in vivo itu adalah metode pengujian yang dilakukan pada organisme hidup, baik itu manusia atau hewan, untuk memastikan bahwa produk obat memiliki bioequivalensi, yaitu tingkat penyerapan dan efek terapeutiknya setara ya. Jadi berarti equivalensi secara terapeutik begitu ya. Yang dimana ini digunakan untuk membandingkan obat generik dan obat inovator. Apa saja obat yang perlu dilakukan uji equivalensi? Yang pertama yaitu produk obat oral lepas cepat yang bekerja secara sistemik. Kemudian produk obat non oral atau non parenteral yang didesain untuk bekerja sistemik, misalnya transdermal, suppositoria, permen nikotin, gel testosteron ya, yang berhubungan dengan kontrasepsi, baik itu yang oral ataupun di bawah kulit ya. Kemudian insulin, inhalasi. Yang ketiga, produk obat lepas lambat atau dimodifikasi yang bekerja secara sistemik ya, atau sustain release ya, kemarin sempat kita singgung. Kemudian yang keempat yaitu produk kombinasi tetap untuk bekerja secara sistemik, yang paling sedikit salah satu zat aktifnya memerlukan studi in vitro. Dan yang kelima yaitu produk obat bukan larutan, bukan untuk penggunaan non sistemik
baik oral, nasal, okular, dermal, rektal, vaginal, dan sebagainya, yang dimaksud untuk bekerja lokal, tidak diabsorpsi secara sistemik. Nah, produk obat lepas cepat yang bekerja sistemik memenuhi satu atau lebih kriteria berikut. 1. Obat untuk kondisi yang serius dan memerlukan respon terapi yang pasti atau critical use drugs. Contoh seperti anti-tuberkulosis, anti-retrovirus, antibakteri, anti-hipertensi, anti-angina, obat gagal jantung, anti-epilepsi, dan anti-asma. Kemudian batas keamanan untuk obat-obat tersebut yang dia masuk ke kategori indeks terapi sempit, atau yang di dalam arti farmakologi dia punya kurva dosis yang antara dosis toksik dan dosis optimum itu sempit. Nanti kalian baca di materi yang kedua kemarin di farmakodinamik itu ada kurvanya antara kurva dosis dan respon. Nanti kalian baca di situ juga ada kelihatannya. Semakin ke kiri maka semakin sempit ya, atau dia semakin ke kanan. Nah, itu nanti bisa dilihat curam atau tidak. Nah, ini contoh obatnya yaitu digoxin, anti-aritmik, antikoagulan, obat sitostatik, ya, obat-obat kanker, litium, phenytoin, siklosporin, sulfonil urea, dan teofilin. Kemudian yang C, terbukti ada masalah bioavailabilitas dan bioekvivalensi dengan obat yang bersangkutan atau obat-obat dengan struktur kimia atau formulasinya mirip, ya, tapi tidak berhubungan dengan masalah disolusi, misal absorpsinya bervariasi, kemudian eliminasi presistemik, atau yang kemarin kita sebut dengan first fast metabolism, kemudian farmakokinetiknya non-linear. Ya, ini termasuk juga obat-obat yang disebutkan sebelumnya tadi, yaitu misal obat epilepsi itu punya farmakokinetika non-linear. Ya, sifat-sifat fisikokimia yang tidak menguntungkan, misalkan kelarutannya rendah, permeabilitasnya rendah, tidak stabil, dan sebagainya. Yang keempat yaitu eksipien dan proses pembuatan diketahui mempengaruhi bioekvivalensi. Nah, sebelum kita lanjut ke jenis obat yang hanya bisa atau bioekvivalensi yang hanya dengan uji disolusi terbanding, maka kita tahu dulu istilah Biopharmaceutical Classification System atau BCS yang sering kemarin juga saya sebutkan, itu bahwa ada 4 kategori di sini. Ini dibuat dari FDA, ya, sistem klasifikasi obat berdasarkan kelarutan dan permeabilitas, untuk memprediksi bioavailabilitas dan bioekvivalensi suatu obat berdasarkan karakteristik fisikokimia. Ya, ini digunakan FDA, AMA, dan BPOM sebagai pedoman dalam menentukan apakah obat menggunakan uji bioavailability in vivo atau cukup dengan uji disolusi terbanding, ya, in vitro. Ya, ada 2 parameter yang dilihat untuk menentukan BCS itu sendiri, satu kelarutan, kemudian permeabilitas. Kelarutan berarti kan disolusi, ya, masih di dalam fase pencernaan, ya, setelah fase liberasi kemudian menjadi agregasi dan kemudian yang terlarut atau terdisolusi, kemudian yaitu tadi yang masalah kelarutan atau tidak. Kemudian masalah permeabilitas berarti penyerapan yang absorpsinya. Nah, ini terbagi dalam 4 kategori, BCS kelas 1, 2, dan 3, dan 4. Ya, untuk BCS kelas 1 sendiri yaitu memiliki kelarutan tinggi, permeabilitasnya tinggi, atau diistilahkan dengan cepat, ya, diserap. Kemudian juga bioavailabilitasnya tinggi, ketersediaan hayatinya, ya. Kemudian cukup dengan uji disolusi terbanding. Kemudian kalau kelas 2, ya, jadi ini nanti uji kelas 2 dan kelas 4 ini sama, ya, harus dilakukan uji in vivo. Kenapa? Karena kelarutannya rendah tapi permeabilitasnya tinggi. Ini yang tadi disyaratkan bahwa obat yang lepas cepat tapi punya masalah di farmakokinetik. Ini di kelas 2 ini bioavailabilitasnya juga rendah. Jadi kalau kelas 3 ini sama dengan kelas 1, ya, dia bisa hanya dengan uji disolusi terbanding. Karena biasanya di kelas 3 ini karena dia punya permeabilitas rendah, maka di situ hanya dimodifikasi formulanya agar dia bisa tercapai
kelarutannya, permeabilitasnya lebih tinggi, ya, sehingga masalah absorpsinya bisa teratasi. Maka di sini cukup dengan uji disolusi terbanding. Ya, sedangkan yang kelas 4 ini kelarutannya rendah, permeabilitasnya rendah. Ya, artinya dia sulit larut dan sulit diabsorpsi. Ya, ini modifikasi juga dilakukan. Ya. Maka di sini juga harus dilakukan uji in vivo. Nah, kemudian ada juga obat-obat yang dalam satu formulasi terdiri dari 2 zat aktif atau fixed dose combination, ya, untuk memastikan keamanan dan efikasinya, maka minimal salah satu zat aktif di dalam kombinasi tersebut harus menjalani uji ekivalensi in vivo, ya, terutama jika memiliki sifat farmakokinetik yang kompleks atau resiko interaksi yang signifikan. Contoh ini yang di sebelah di tabel, obat-obatnya, zat aktifnya apa, ya. Nah, yang mana yang harus dilakukan, ya, dengan alasan tertentu maka dia harus dilakukan uji ekivalensi in vivo, ya. Nah, kemudian uji disolusi terbanding, ya. Apa saja yang syarat obat yang cukup dilakukan dengan uji ekivalensi in vitro atau uji disolusi terbanding, berarti tidak menggunakan uji in vivo. Nah, satu klasifikasi Biopharmaceutical Classification System tadi, ya, BCS-nya kelas 1 dan kelas 3. Kemudian obat yang punya bentuk sediaan lepas cepat atau lepas segera atau immediate release, tidak memiliki risiko interaksi yang signifikan dengan makanan, kemudian tidak mengalami fast metabolisme atau metabolisme bebas tertentu. Ini obat-obatnya, ya, yang umum kita juga jumpai, contoh seperti paracetamol, ya, kemudian metoprolol, ya, untuk atenolol kelas 3, BCS-nya captopril, ya, dan ranitidine, ya, kemudian amoxicillin, ya, ciprofloxacin, levo, sulfurilamid, dan paracetamol. Ini semua cukup dilakukan uji disolusi terbanding. Nah, ini ya untuk kategori obat modifikasi berdasarkan modifikasi formulasinya. Yang pertama yaitu obat lepas cepat, ya, yang digunakan sebagai produk kopi, ya, kekuatannya beda, yang dibuat oleh pabrik obat yang sama di tempat produksi yang sama. Jika satu akan mempunyai proporsi zat aktif dan inaktif sama persis, ya, dan studi ekivalensi boleh dilakukan sedikitnya pada salah satu kekuatan. Untuk tablet obat lambat sendiri, jika produk obat atau produk uji dalam bentuk sediaan yang sama tetapi berbeda hanya dalam jumlah butir yang mengandung zat aktif dan inaktif yang persis, ya. Nah, kekuatan yang lebih rendah jika memerlukan studi in vivo jika menunjukkan profil disolusi yang mirip, misal nilai F2-nya itu lebih dari 50 dalam 3 pH yang berbeda, ya. Nah, ini maka harus dilakukan uji ekivalensi in vivo, ya. Yang pertama, karakteristik disolusi obat. Disolusi obat lepas cepat dan yang sangat cepat. Untuk yang sangat cepat, maka jika lebih dari 85% zat aktif melarut dalam waktu kurang dari 15 menit. Kondisi uji sendiri dibutuhkan volume, ya, larut, ya, atau medium disolusi itu 900 ml dengan alat basket, ya, itu dengan kecepatan 100 rpm atau pedal, ya, 50 rpm, ya, boleh digunakan 75 rpm jika terjadi cloning, ya. Nanti kalau dicelup terus kemudian tabletnya nggak langsung hancur, dia menggumpal begitu, nah itu rpm-nya boleh dinaikkan sampai dengan batas 75 rpm. Untuk mediumnya, ya, larutannya sendiri itu boleh pakai HCl dengan pH 1,2 atau menggunakan buffer asetat 4,5 dan buffer fosfat dengan pH 6,8. Boleh pakai 5,8, boleh 6,8. Ini kan setara dengan pH yang ada di usus halus, ya. Jadi kita boleh pakai dua itu. Kemudian disolusi yang cepat ini kurang dari 85% aktif, zat aktif melarut dalam waktu 15 menit. Nah,
Untuk profil uji disolusi terbanding sendiri, metodenya menggunakan dua alat, dua tipe alat, bisa tipe basket sama tipe pedal. 100 rpm untuk tipe basket dan pedalnya 50 rpm. Ketentuan sampelnya itu menggunakan minimal 12 unit tablet atau kapsul per produk. Jadi kalau di punya kita itu kan vesselnya ada 6 ini ya, 6 piece ya. Jadi selongsongnya itu ada 6. Nah, jadi minimal harus ada 2 alat sebenarnya. Karena minimal 12 unit ya, karena nanti 2 kali replikasi, jadi 2 kali 12 kali 2 24. Jadi dua replikasi. Jadi itu untuk validitasnya. Tapi nanti untuk pembelajaran ya cukup nanti kita bandingkan 3 ya. Jadi kan kita bisa lihat ya. Intinya nanti untuk tipenya itu tadi kita menggunakan yang pedal ya, bisa 50 rpm. Nanti kita setting. Untuk waktunya sendiri itu bisa kita gunakan sampling di menit ke 10, 15, 30, 45 dan 60 menit ya. Kemudian nanti kita lihat analisisnya atau profil disolusi antar produk dengan nanti menggunakan F2 dan F1 ya, persamaan similaritas dan perbedaan. Nanti untuk rumusnya ada di belakang. Nah, ini alatnya yang kita juga kebetulan punya. Ini yang terdiri dari tiga vessel yang kita punya ada 6. Ya, ini yang tipe dayung ya atau pedal, ini yang tipe basket. Jadi yang tipe dayung ini lebih cocok untuk obat yang sifatnya ke bawah ya, dia kemudian tenggelam. Tapi kalau yang basket ini untuk yang mengapu, contohnya untuk kapsul, jadi untuk tablet kurang cocok. Ini nanti uji disolusi dan disolusi tipe 1 dan 2. Nah, ini keuntungan dan kekurangannya silakan dibaca. Ini untuk rumusnya ya, nanti akan kita tentukan itu dari sisi N ya. Nah, N ini kan ditentukan, jadi N ini ditentukan dari awalnya. Kita lihat di sini dari 85%, apakah dalam laman waktu kurang dari 15 menit sudah terlarut lebih dari 85%. Nah, tipenya adalah obat immediate release. Nah, ini N ini jumlah titik waktu pengambilan. Misalkan ada 5 pengujian, 5 waktu tadi 10, 15, 20, 30, 40, 60 ya. 45, 60, maka jika sudah tercapai waktu 15 atau 30 dia sudah larut sempurna 85%, maka 3 titik saja cukup kita gunakan sebagai sampel, tidak perlu sampai dengan waktu ke 60. RT-nya di sini itu presentasi sudah terlarut, nanti kita hitung presentasenya. Begitu juga ini yang untuk produk komparator atau kopi, produk kopi. Kalau yang satu ini adalah faktor perbedaan. Ini rumusnya sama dengan yang tadi. Nanti kita akan hitung selisihnya total daripada persen kelarutan dibagi persen kelarutan obat inovatornya dikali 100%. Ini syaratnya 0 sampai 15%. Tidak boleh lebih dari 15%. Ini profil disolusi nanti seperti ini. Ya, ini nanti persen disolusinya, ini nanti waktu yang ditentukan. Nah, ini contohnya satu data ya, untuk uji disolusi terbanding 2 tablet ya, yang punya dosis yang sama. Kemudian satu produk kopi, satu produk inovator. Ini dilihat dari tabel ya. Di menit ke-20 itu sudah larut lebih dari 80%, jadi 90%. 90%, 91%. Syaratnya adalah hanya boleh satu titik obat di mana presentasi obat larut mencapai lebih dari 95%. Maka di menit ke-20 ini sudah tercapai. Kalau 30, 45, dan 60 ini lebih dari 85%, maka tidak usah digunakan, atau kita cukup ambil 3 titik
N sama dengan 3 berarti 1, 2, 3, 10, 15, 20. Ini titik digunakan dalam menghitung, itu 10, 15, dan 20. Ya, di data menit ke-30 sampai dengan 60 bisa diabaikan karena itu sudah dihitung lebih dari 85%. Kemudian hasil hitung F2-nya itu 64. Ya, ini menggunakan rumus F2 tadi, maka syaratnya kan 50 sampai 100. Ini sudah termasuk di dalam rentang ini, maka bisa dianggap bahwa dua tablet ya, baik itu kopi ataupun produk referensi atau inovator ini memiliki similaritas atau kesamaan. Nah, produk seperti ini dikatakan ya efikasinya sama, karena ekivalensi bisa dengan uji terbalik saja sudah cukup ya, maka obat ini dikatakan sama dengan inovator ini juga boleh dirilis ya, atau boleh diedarkan atau dijual ke masyarakat. Nah, ada juga yang tidak memerlukan uji ekivalensi, contoh kayak kopi untuk penggunaan intravena ya, larutan dalam air yang mengandung zat aktif yang sama dan kadar molar yang sama ya, dengan produk pembanding. Kemudian pada obat kopi menggunakan parentera lain seperti intramuskuler dan subkutan sebagai larutan dalam air dan mengandung zat aktif yang sama. Ya, ini yang dari peraturan BPOM. Ini per BPOM. Kemudian ini berupa lanjutan ya, penggunaan oral termasuk sirup, eliksir, tinktur. Ya, ini juga nggak perlu dilakukan uji ekivalensi. Ya, serbuk atau bubuk juga sama. Ya, produk obat kopi berupa gas juga tidak perlu dilakukan uji ekivalensi. Nah, kemudian ini sediaan tetes mata atau telinga, kemudian obat topikal ya, dan aerosol ya, atau inhalasi berupa nebulizer atau semprot hidung. Nah, ini desainnya ya, untuk uji ekivalensi yang disarankan oleh BPOM. Yang pertama, subjeknya maka harus relawan sehat ya. Untuk mengurangi variabilitas maka dibutuhkan subjek penelitian orang dewasa dengan BMI yang ideal. Kemudian telah dilakukan pemeriksaan medis seperti cek darah, urin, ataupun EKG. Jumlah sampel subjek penelitian minimal 12 orang, namun biasanya sekitar 18-24 orang. Karena semakin banyak ya yang digunakan atau sampel yang dipakai, maka datanya semakin sulit. Ya, kemudian desainnya harus crossover. Ya, dibandingkan periode 1 kelompok A minum obat tes, kemudian kelompok B minum obat referensi. Kemudian ditunggu pada masa washout period, biasanya 5-7 kali waktu paru agar obat pertama benar-benar hilang, baru periode 2-nya diganti. Kelompok A tadi yang minum obat tes diganti dengan referensi, kemudian yang B diganti dengan minum obat tes. Ya. Jadi nanti kita dilihat apakah sama. Ya, crossover kan berarti disilang ya, ditukar. Kalau sama-sama hasilnya mirip, maka dikatakan ekivalen. Ini kriterianya 18-125 yang dilihat ini. Nah, ini nanti sebenarnya masuk ke farmakokinetik karena ke bioekivalensi in vivo ya. Karena udah pada manusia kan bisa pakai hewan juga bisa pakai manusia. Jadi kita lihat yang ke tikus ya. Kita lihat yang ke tikus. Nanti kalau untuk manusia kita lihat juga menggunakan data urin ya. Kurvanya kemudian SKC juga bisa pakai data darah atau data urin. Nanti yang urin kita gunakan vitamin C. Ini rumus bioavailabilitas absolut. Ada oral sama intravena dibandingkan dosisnya intravena dan oral, maka ini AUC-nya berapa. Biasanya kalau untuk absolut seperti ini kita gunakan dalam soal. Kalau untuk ujian sebenarnya kita tidak ya, lakukan karena memang membutuhkan data darah, berarti kita kan harus sampling darah, jadi lebih butuh effort ya. Kemudian ini tadi ya lanjutannya ya, ada uji T nya kan, uji T perbedaannya T berpasangan, T tidak berpasangan ya, sebelum dan sesudah ini T max dan AUC. Nah, tapi kita nggak perlu sampai uji T. Nah,
analisis data. Nah, ini sebenarnya sudah ya. Kemarin kita sudah hitung, ini yang kemarin kita hitung ini. Nah, ini AUC tak hingga ini kan sudah kemarin kita hitung dari 0 sampai tak hingga, berarti kan AUC total ditambah dengan tail ya. Tail itu kan kemarin dari nilai konsentrasi plasma akhir dibagi dengan kecepatan eliminasi, kemudian ditambah dengan AUC total. Itu nanti didapatkan AUC tak hingga. Dan kalau sudah kita hitung, kalau T setengah kan tinggal dibagi ya, sudah juga. Nah, yang belum memang Cmax dan Tmax, karena kita memang butuh data real. Kemudian ini material equivalence ini sama ya. Oke, ini sekarang untuk CBL saya lihat untuk kelompoknya ya. Selamat datang. Gorengan saya begitu ditutup. Nah, ini CBL yang kita akan lakukan ini nanti tapi di pertemuan berikutnya ya. Jadi nanti materi ini kalian lihat tadi materi yang saya sampaikan yang kalian pelajari tentang perhitungannya. Nah, nanti ini CBL-nya kita lakukan minggu depan. Nah, ini nanti berkelompok ya. Jadi nanti minggu depan atau minggu pertemuan berikutnya di pertemuan keempat ya, kita akan diskusi ya. Jadi nanti kalian diskusi berkelompok, kemudian mempresentasikan hasil diskusinya dengan menggunakan data yang sudah saya berikan ya. Ini kelompoknya. Nanti kelompok A ini nama-namanya ada terdiri dari 8 kelompok. Nanti silakan dibaca, ini juga sudah saya kirimkan ke LMS, nanti kalian bisa cek di LMS-nya masing-masing. Juga materinya sudah saya kirim ke LMS. Kemudian ini yang kelompok B dan yang kelompok D. Yang kelompok C belum ya, karena memang kelompok C kemarin pertemuan kedua belum sempat saya laksanakan. Juga saya belum membagikan kelompoknya karena belum juga dilaksanakan kuis. Jadi ini saya bagi berdasarkan nilai kuisnya masing-masing. Karena yang kelas A, B, dan D itu nilai kuisnya sudah saya ambil semua. Jadi nanti tinggal saya analisis. Ya, karena memang lihat data jawaban dan memang beberapa soal masih belum bisa terjawab. Mungkin nanti akan saya keluarkan lagi di UTS gitu ya. Dan nanti saya lihat dulu ya, soal mana yang perlu saya keluarkan kembali. Tapi sebagian besar untuk nilai perhitungan sudah saya lihat sudah cukup bagus ya. Tapi beberapa teorinya memang belum saya lihat ya. Karena pencapaian CPMK-nya saya belum bisa ambil kesimpulan karena banyak yang belum bisa menjawab hal tersebut. Oke, mungkin itu untuk materinya. Nanti silakan ya, kalian cek di LMS-nya. Mungkin dari saya cukup pertemuan ini ya. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.